Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana sikap seorang muslim saat ada tokoh agama lain yang meninggal dunia? Bagaimana batas empati kita dan penghormatan kita sesuai dengan ajaran Islam terkait hal ini Ustaz? Ada dalam agama Islam batasan teman-teman, ya. Kita boleh bertoleransi dengan orang-orang selain agama kita. Seperti tetap bakti pada orang tua non-muslim, tetap silaturahim dengan kerabat non-muslim, kita boleh bertetangga dengan mereka sama orang-orang non-muslim, kita boleh berbisnis dengan mereka, kita boleh satu warga negara dengan mereka. Karena Nabi SAW tunjukkan semua itu. Beliau interaksi dengan orang-orang Yahudi di Madinah, beliau pernah diundang makan, beliau datang, beliau bertoleransi, silahkan beribadah sesuai dengan agama kalian masing-masing, kami pun punya agama kami gitu kan. Nah itu toleransi, silahkan. Tidak saling mengganggu satu sama lain. Itu dalam piagam Madinah, diantara makna tulisan di situ adalah kalau masing-masing tidak saling mengganggu. Umat Islam tidak ganggu Yahudi yang ada di Madinah waktu itu, mereka juga tidak ganggu. Dan sama-sama menjaga stabilitas keamanan Madinah. Kalau Madinah mau diserang, segala macam, mereka sama-sama bersatu untuk membela Madinah. Dan itu sebabnya kenapa suku Qainuqa dan Nadir, dua suku Yahudi ini diusir Nabi SAW dari Madinah karena mereka berkhianat. Mereka tidak mau jalan dengan akad kesepakatan itu. Nah ini, jadi kita harus tahu masalah ini. Nah satu-satunya yang kita dilarang adalah mendukung ritual agama. Mendukung, karena Allah mengatakan, Qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai orang-orang kafir, la abudu ma ta'budun, saya tidak sembah apa yang kalian sembah, saya tidak ikut ritual-ritual kalian, wala antum abiduna ma'bud, kalian juga tidak usah ikut-ikut ritual kami. Diulangi 2 kali, lalu Allah bilang, lakum dinukum, maksudnya kalian punya cara beragama, keyakinan silakan jalankan. Waliyadin, saya juga punya agama, enggak usah ikut-ikutan dengan agama kami. Acara kematian ini acara ritual. Ya. Semua orang sepakat itu sebenarnya, itu bukan hal yang asing ya. Kita orang Islam kalau dia meninggal, kita pasti urus dengan cara agama, benar gak? Orang Nasrani dengan cara agamanya, orang Yahudi dengan agamanya, orang Hindu dengan cara agamanya kan gitu. Itu ritual agama. Maka masuk dalam larangan kita tidak boleh ikut-ikutan di situ. Kan gitu. Jadi tidak perlu kita berlebihan dalam melakukan hal-hal yang seperti ini. Allahu a'lam, itu sebatas ilmu kami tentunya. Ya. Atau mungkin bahasa lain umat Islam tidak usah ikut-ikutan. Kan gitu. Kalau ulama antum yang meninggal, ya udah antum doakan. Kalau non muslim tidak usah ikut-ikutan. Masih banyak umat yang doakan gitu ya. Ya seperti itu. Ya. Oke, insyaallah. Selanjutnya ini ada beberapa informasi juga Ustaz tentang ada karyawan muslim yang kesulitan beribadah karena aturan perusahaan. Bahkan juga ada kasus di mana karyawan yang dipotong gajinya pada saat ia melaksanakan sholat Jumat. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita seorang muslim dalam memperjuangkan hak kita beribadah dalam kondisi seperti ini. Allahul musta'an. Allah tempat kita meminta pertolongan. Kalau ini terjadi di negara muslim, harusnya dituntut ini. Tidak boleh diam. Siapapun muslim yang berada kayak kita di Indonesia misalnya, lalu dia dilarang untuk menjalankan beribadahnya, dalam waktu dia tuntut ini, dia ajukan keluhannya, laporkan kepada pihak yang berwenang gitu ya. Saya yakin di pihak pemerintah kita ini ada pasti peraturannya itu ya. Karena setiap warga negara punya hak untuk menganut agamanya, tidak boleh dia melarang, apalagi sholat Jumat. Ya mudah-mudahan saja yang melarang ini orang non muslim. Kalau muslim yang larang ini lebih unik lagi gitu kan. Ya, yang dia sendiri harusnya sholat, malah dia larang juga muslim yang lain sholat gitu. Tapi biasanya ini terjadi dari orang-orang non muslim. Apakah karena ketidaktahuan, kejahilan mereka atau karena unsur kesengajaan? Saya punya pengalaman, waktu kami pernah buka restoran pertama sekali di Kalibata City dulu. Setiap mau sholat, saya selalu kasih peraturan semua staff harus pergi masjid. Ada masjid sana Nurullah ya, di basement tuh fasum yang dikasih di sana untuk orang-orang di apartemen bisa nampung 2000 jemaah kurang lebih. Saya diminta jadi penasehatnya di situ. Kemudian saya suruh sholat. Nah, setiap kali mau sholat, orang kita turunin ada tulisan sedang sholat. Beberapa staf pegawai kami datang mengatakan setelah, biasanya habis sholat saya ada kultum baca kitab Al-Kabair. Kemudian setelah itu kita kembali lagi buka beraktivitas. Ada beberapa staf di restoran datang, Ustaz, tadi ada informasi beberapa orang-orang muslim yang ada di sebelah-sebelah restoran kita ini, mereka bekerja dengan orang non muslim. Ini pengakuannya begitu ya, ini bekerja sama orang muslim.
Mereka datang tanya, lalu mereka mengatakan, kalian diizinkan sholat ya? Terus kami bilang, loh kami bukan cuma diizinkan, kami diwajibin sholat. Kalau nggak sholat malah diberhentiin bekerja. Karena kami emang kasih peraturan, tidak sholat ya sudah jangan bekerja sini, cari tempatnya. Kalau mau masuk neraka sana sama-sama aja, jangan sini gitu ya. Kalau mau di sini, ayo masuk surga sama-sama. Ya. Apalagi dikasih kesempatan sholat itu luar biasa gitu. Terus dia bilang, oh enak banget ya, kata orang-orang muslim itu. Ini pengakuan mereka, enak banget ya. Kami jangankan sholat 5 waktu, Jumat aja tidak diizinkan. Itu kan, jadi ini kalau bukan karena kejahilan orang non-muslim itu, bagi dia pemikirannya hanya duit ya. Sudah saya bayar kamu 8 jam, kamu cuma bisa istirahat makan, selebihnya gak ada urusan. Agama kamu gak usah urus, bisa saja begitu. Atau memang dia fanatik agamanya, dan dia menyerang agama kita. Karena dia tidak mau kita sholat, padahal sholat cuma 5-10 menit. Harusnya diberikan kesempatan gitu ya. Karena loyalitas dia itu akan mendatangkan juga loyalitas pegawainya kan harusnya begitu ya. Saya juga pernah masuk ke satu swalayan yang besar sekali, saya tidak usah sebutkan namanya, tidak asing di Indonesia tentunya banyak sekali cabang-cabangnya di mana-mana. Sementara saya lagi belanja kebutuhan di corner tempat laki-laki, kaos dan segala macam, terus ada beberapa pegawai laki-laki sudah datang, Ustaz mau foto Ustaz, baik silakan foto. Rupanya ada pegawai perempuannya juga bilang, Ustaz kami juga mau foto. Gitu. Enggak, saya bilang saya nggak foto sama perempuan. Ya. Kalau ada mahramnya silakan gitu. Oh ya baik Ustaz, udah. Apalagi saya bilang karena mereka tidak pakai hijab. Apalagi mbak-mbak ini nggak ada yang pakai hijab, saya bilang gitu. Saya tidak sengaja ngomong gitu. Terus mereka ngomong dan saya dengar dengan kuping saya sendiri. Ustaz, sambil saya tidak melihat ke mereka, saya lagi di satu sisi lagi lihat pakaian, mereka ngomong, Ustaz, sebenarnya kami ini rata-rata berhijab Ustaz. Cuma peraturan di sini kerja nggak boleh pakai hijab. Jadi kami itu yang punya non muslim. Jadi kami itu kalau pulang pakai hijab. Dijemput suami, dijemput orang tuanya pakai hijab. Kalau datang pakai hijab sampai di parkiran. Habis itu buka untuk kerja saja karena mau hidup. Coba mereka gunakan power mereka untuk itu. Kan sayang banget itu. Harusnya setiap muslim ya dia bisa membantu saudaranya pekerjakan atau malah dia buat peraturan supaya bisa sholat kan gitu. Jadi saran saya kalau di negara komunitas muslim Anda harusnya laporkan ini. Kalau Anda memang tidak merasa saya tidak tahu caranya Ustaz, saya tidak bisa, tidak punya power, oke. Cari kerja lain. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cari kerja yang Anda bisa ibadah. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal, betul-betul menyerahkan hasil pekerjaan kalian kepada Allah itu, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung keluar pagi hari lapar, kembali sore hari dalam kondisi sudah kenyang. Allah bukan cuma memberikan kita sebagai manusia rezeki. Semua hewan, semut, serangga, semua hewan ternak, semua hewan buas dikasih makan. Masih ingat riwayat Bukhari yang Nabi SAW bersabda, ada seorang pengembala domba yang kemudian dombanya dicuri oleh serigala. Kemudian dia memukul serigala itu, lepas dombanya, serigala itu berbicara dalam bahasa manusia. Sambil mengatakan, ya, kenapa kau mengambil rezeki yang sudah Allah tentukan untukku? Pengembala itu kaget lalu berkata, bagaimana bisa hewan berbicara bahasa manusia? Kata serigala itu, ini di masa Nabi SAW terjadi ya. Apakah kamu heran aku bisa berbicara bahasa manusia, sementara kau tidak heran di kota Madinah ada seorang utusan Allah masih tidak dia imani, masih ada yang kafir tidak beriman kepadanya. Nah karena itu orang Arab ini, Badui ini pengembala langsung pergi ke Madinah mencari tautan Nabi lalu masuk Islam. Tapi saksi bahasan sebenarnya bukan kisah ini, bukan seluruh kisah tapi potongan serigala juga sudah disiapkan rezekinya oleh Allah. Dia akan makan. Kenapa kita harus khawatir? Ingat perkataan Hasan Basri rahimahullah, saya selalu senang dan tenang karena saya tahu rezekiku tidak akan pindah ke orang lain. Kalau makanan itu, air itu, oksigen itu, rezeki antum akan sampai. Dan ingat sabda Nabi SAW, tidak akan meninggal satu jiwa sampai semua rezekinya disempurnakan.